Bicara yang penting bicara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua. Di sini kita akan membahas tentang budaya hukum dan penegakan hukumnya. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh ke pembahasan, di sini kami berdua ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azmil Salam Suat dengan NIM 2401104029, dan di sini ada teman saya yang bernama. Hai, saya Cindy Ode dengan NIM 2401042020. Nah, mungkin itu saja perkenalan singkat dari kita berdua. Nah, di sini kita mau masuk nih pada pembahasan. Nah, jadi karena pembahasan kita berbicara tentang budaya hukum dan penegakan hukum. Nah, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan budaya hukum. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan budaya hukum? Nah, jadi guys, budaya hukum itu adalah sikap, nilai, pandangan, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum, yang dimana dia termasuk dalam cara hukum dipahami, dihormati, ditaati, atau justru diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu guys. Oh, jadi gitu yang dimaksud dengan budaya hukum. Jadi simpelnya budaya hukum itu kembali ke personality diri orang sendiri, bagaimana mereka memandang hukum-hukum yang ada. Iya, gitu. Oh. Nah, jadi lalu pertanyaan kedua yang saya mau tanyakan, jadi apa sih yang dimaksud dengan budaya hukum dalam masyarakat? Nah, jadi kalau budaya hukum dalam lingkungan masyarakat itu adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat terhadap hukum yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menaati, menghormati, maupun menyikapi pelanggaran hukum. Jadi saya tuh punya penjelasan sederhananya, yang dimana budaya hukum masyarakat itu dia menunjukkan sejauh mana hukum itu hidup dan diterapkan oleh warga, bukan hanya tertulis dalam peraturan. Jika masyarakat memahami dan mematuhi hukum karena kesadaran, maka budaya hukum itu kuat. Itu guys. Oh ya, jadi berarti sama saja ya seperti yang di awal saya bilang. Jadi budaya hukum itu tidak terlepas daripada pendirian personality. Jadi bagaimana mereka tuh menilai dan memandang hukum-hukum yang ada. Nah, jadi kita sudah berbicara nih pada budaya hukum dalam lingkungan masyarakat. Tapi kita tahu bahwa di era modern sekarang kan era modernisasi nih, era media sosial di mana-mana. Nah, jadi apakah media sosial nih mempengaruhi budaya hukum setempat? Nah, jadi media sosial itu dia sangat mempengaruhi budaya hukum karena membentuk cara masyarakat memahami, menilai, dan bersikap terhadap hukum. Itu dia mempengaruhi, ada sisi positif maupun negatif, tergantung bagaimana media sosial itu digunakan. Jadi kembali ke masing-masing orang, bagaimana caranya dia itu menggunakan media sosialnya. Oh, berarti memang budaya hukum ini memang bisa terlepas daripada personality. Iya, dia kembali ke diri masing-masing lah. Oke, mungkin itu pembahasan dari budaya hukum. Nah, di sini kan tadi ada juga tuh dua tema kan. Pertama budaya hukum, nah, dan kedua ini kan penegakan hukum. Jadi kita lebih tahu dulu nih apa tuh penegakan hukum. Nah, jadi penegakan hukum adalah proses penerapan dan pelaksanaan hukum oleh aparat yang berwenang untuk memastikan aturan hukum itu dipatuhi, keadilan itu ditegakkan, dan ketertiban masyarakat itu terjaga. Jadi orang-orang yang memiliki wewenang itu dia punya tugas seperti pihak kepolisian, begitu dia punya tugas untuk memastikan bahwasannya keamanan dan ketertiban di masyarakat itu terjaga, damai, rukun gitu guys. Jadi itu yang dimaksud dengan penegakan hukum. Iya. Jadi penegakan hukum itu tidak berhenti pada pembuatan undang-undang, tetapi juga dia mencakup seluruh proses sejak terjadinya pelanggaran hingga dijatuhkan sanksi sesuai dengan hukum. Ya, nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan cangkupan dari penegakan hukum atau unsur-unsur penegakan hukum? Nah, jadi guys, unsur-unsur penegakan hukum itu memiliki beberapa. Yang pertama itu ada aturan hukum, yang dimana peraturan
perundang-undangan yang jelas, adil dan dapat dilaksanakan. Yang kedua itu ada aparat penegakan hukum yang meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan. Yang ketiga ada sarana dan prasarana yang dimana fasilitas, anggaran, dan teknologi pendukung penegakan hukum. Yang terakhir adalah budaya hukum masyarakat yang dimana tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Gitu guys. Berarti unsur-unsur penegakan hukum ini ada banyak ya dan bercontoh-contoh. Iya. Dan bukan dari satu divisi saja, bermacam-macam divisi. Boleh. Lalu gini, kita kan sudah tahu nih unsur apa penegakan hukum, apa itu penegakan, dan unsur-unsurnya, cangkupannya apa saja. Nah, sini kita masuk pada ini, apa namanya? Apa yang dimaksud dalam penegakan hukum yang baik? Kan dalam bermasyarakat. Jadi gini, apa sih penegakan hukum yang baik dalam bermasyarakat? Kayak penjelasannya itu apa gitu loh. Nah, jadi guys, penegakan hukum yang baik dalam bermasyarakat, yaitu penegakan yang baik dalam bermasyarakat adalah proses penegakan aturan hukum secara adil, manusiawi, konsisten, dan partisipatif sehingga hukum benar-benar dirasakan sebagai pelindung kepentingan bersama, bukan alat penindasan. Gitu guys. Jadi hukum itu dia seharusnya bukan alat untuk penindasan, tetapi dia dirasakan, dia itu berfungsi sebagai pelindung, bukan sebagai penindasan. Ya.